Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di USK Podcast bersama saya Natasha Rizky. Pada podcast kali ini kami kedatangan tamu spesial kami yang sangat inovatif, kreatif dan juga visioner tentunya. Selamat datang Pak Geci dari Semelu. Boleh sebelumnya Pak memperkenalkan diri Bapak. Boleh dimulai dari Bapak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hasan Abdi. Saya sebagai Geci untuk Yusua Manang. Alhamdulillah Alamin sudah jalan 2 tahun. Pelantikan tanggal 18 Mei tahun 2022. Bapak izin Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Calvin Husin, kecil dari Desa Olong, Kecamatan Salang. Untuk kerja selama ini berarti kami pelantikannya sudah juga 2 tahun sama seangkatan kami dengan Bapak dari Kades Manang ini. Baik Pak, sebelumnya bagaimana program-program telah yang Bapak terapkan di desa Bapak untuk meningkatkan kesehatan masyarakat khususnya Pak di bidang ekonomi? Ya, terima kasih. Selama kita menjabat berarti lebih kurang 2 tahun ini, hasil yang sudah kita gapai itu pertama untuk perkebunan, kemudian dari pertanian, kemudian juga di bidang wisata, itu sudah juga kita rintis. Alhamdulillah dengan harapan masyarakat ini berjalan terus, usaha jangan sampai mundur dibanding dengan desa-desa yang lain. Kan kemudian untuk fasilitas yang belum lengkap kita lengkapkan, seperti untuk di pertanian itu hand traktor sudah juga kita ambil. Memang dibanding dengan dana-dana yang lain itu sesuai dengan pagu anggaran yang kita laksanakan pembeliannya. Juga di bidang perkebunan, tali airnya itu hanya itu yang disesuaikan dengan anggaran itu yang sampai kita laksanakan. Yang penting tempat untuk pelaksanaan pekerjaan ataupun perkebunan masyarakat sudah bisa dilaksanakan. Alhamdulillah sekarang yang dulunya dari hutan sekarang sudah menjadi terang, berarti sudah siap untuk ditanami kelapa sawit juga. Dan kemudian juga kemarin ada perusahaan dari salah satu kawan juga tempat pembibitan sawit. Insya Allah mudah-mudahan itu sudah kita sediakan juga lahannya, lebih kurang sekitar 30.000 bibit sudah siap, lebih kurang nanti bulan 2 tahun 2025 ini sudah bisa siap ditanam di lahan perkebunan masyarakat. Kemudian itulah yang jadi memudahkan bagi masyarakat karena faktor bibitnya kita tidak membeli, dikasih gratis dari perusahaan itu. Itu pun di tempat pembibitan itu termasuk tidak saya sewakan tanahnya itu untuk tempat pembibitan. Jadi itulah mungkin sedikit faktor yang mendorong juga pihak ketiga untuk membantu kita. Baik Pak, terima kasih Pak. Untuk masalah sosial sendiri Pak di Semelu, di desa Bapak, apa yang menjadi masalah sosial yang paling mendesak di Semelu Pak? Strategi yang apa Bapak terapkan untuk dapat mengatasi masalah di desa Bapak? Sebenarnya kalau masalah sosial itu banyak ya, karena kita berhubungan dengan masyarakat banyak. Tetapi kalau kita angkat misalnya ini di bidang budaya perkawinan, ya kan? Satu desa dengan satu yang kecamatan, misalnya ini desa Along kecamatannya Salang misalnya,
Desa Pulan ini kecamatannya namanya Simulu Tengah itu sedikit agak berbeda sistem kebudayaannya. Memang tidak jauh juga dari apa perbedaan. Cuman karakteristik ataupun tata cara dalam pelaksanaan dari awal sampai akhir itu biasanya kita mengikut kepada pihak yang perempuan. Jadi kalau dari pihak laki-laki itu dia menurut apa yang dari pihak perempuan. Artinya pihak dari laki-laki itu turun tangga satu dia. Artinya menurut apa yang dikatakan dari pihak perempuan, pihak wali perempuan. Kan kemudian satu faktor juga misalnya ada bawaan. Bawaan ini kalau dari Kecamatan Salam itu biasanya kalau dia dibawa ke tempat laki-laki itu ada bawa barang-barang dia, barang-barang kepunyaan pemilik perempuan itu dibawa ke tempat laki itu. Biasanya gitu dia sudah menjadi tradisionalnya seperti itu. Tapi kalau di Simulu Timur itu tidak ada dia. Dia khusus di situ aja dia. Kemudian juga tidak sama juga, tergantung adatnya. Dia ada adat yang hukumnya adat setengah adat, dia ada adat samato namanya itu di bidang perkawinan. Kan kemudian di bidang misalnya kalau kenduri bukan kunjung untuk sunat misalnya itu ada juga dia tuh ada kalau bahasa sana tuh digendong pakai onsongan apa tuh kayak ini kita bawa balai itu. Nah, itulah contoh-contoh sosial budaya di sana. Cuman sedikit sekarang mungkin bagi orang-orang yang agak sedikit mampu belum bisa melaksanakan hal-hal seperti itu. Kalau yang tidak mampu ya tidak apa-apa juga, tidak juga menjadi suatu hukuman bagi warga tersebut. Nah, itulah. Baik Pak, bagaimana cara Bapak untuk dapat mempertahankan serta mengembangkan kekayaan budaya yang ada di desa Bapak yaitu di Semelu di tengah harusnya modernisasi nih Pak? Bagaimana cara Bapak untuk dapat mempertahankan? Ya. Pertama nilai sosial di antara masyarakat itu jangan sampai hilang. Kan kemudian pengaruh modernisasi dari luar itu jangan kita ikuti. Kan kemudian biasanya untuk menghilangkan adat itu dari sini sudah dihapuskan dia. Misalnya saat pinang perempuan dari pihak laki-laki itu kan dia pertama ada pakat komek manu namanya itu pakat antara pihak perempuan dengan pihak laki-laki itu berarti perpisahan dia akan kemudian duduk nenek mama itu mau akan pelaksanaan misalnya tanggal ini kemudian saat pertunangannya itu kemudian saat pelaksanaan itu ada yang didobel nanti sekaligus langsung ke pernikahan. Cuman rasam yang dari belakang itu dibayarkan dia itu dalam kalau keadaan dalam misalnya ada keperluan misalnya ini setelah kenapa di cepat pernikahan misalnya mau berangkat atau mau pergi itu bisa dilaksanakan seperti itu, tidak melaksanakan tidak menjalankan adat ya semua rasam yang dari belakang, cuman dia nanti bisa sekaligus cuman dia dikiaskan dengan uang dibayarkan. Tapi tetap lengkap dia tanggal-tanggalnya itu pelaksanaannya walaupun nanti dalam kurun waktu cuman 1 hari, cuman pelaksanaannya itu tetap dilengkapkan dia. Dan kemudian setelah itu nanti ada lagi dia rasamnya setelah
pernikahan itu. Cuman ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya sunat-sunat. Dilaksanakan boleh, tidak dilaksanakan juga boleh. Baik Pak, terima kasih Pak. Di potensi wilayah di Aceh Singkil sangat besar ya Pak, Aceh Sumelu. Aceh Sumelu sangat besar. Di langkah konkret apa yang sudah Bapak lakukan nih untuk mempromosikan pariwisata di desa Bapak maupun di daerah yaitu Sumelu secara keseluruhannya Pak? Ya, pertama alhamdulillah kemarin di Pantai Along pada suatu malam, masyarakat ini biasanya dari kalau sudah musim penyu, masyarakat itu ibu-ibu, anak-anak ngumpul di situ, dia pergi berburu telur penyu. Kan kemudian ada yang ini juga menjadi kasus, jadi seperti penyebab awalnya. Akan kemudian ada, kita tidak tahu dari mana sumbernya, dia sudah masukkan ke dalam video. Seterusnya video ini dilaporkan. Terus kita kan belum tahu undang-undangnya sebenarnya, bahwa ini tentang penyu itu biota laut yang sudah dilindungi, pasalnya tahun 90 tentang biota laut. Kemudian sejak dari itulah, terus alhamdulillah kemarin itu banyak pihak dukungan dari Kapolres Sumelu, dari Lanal, dari pariwisata, kemudian seterusnya juga konservasi. Dengan waktu secepat itu bisa terus masuk, artinya pengetahuan juga ada, juga bantuan-bantuan yang diserahkan kepada masyarakat di situ. Akan kemudian sampai sekarang ini alhamdulillah dari pihak Jerman juga sudah sampai ke sana, dari konservasi, kemudian dari konservasi Jakarta juga sudah masuk ke sana. Cuman masih dalam ini fasilitasnya masih kurang. Itu baru sebatas hatchery-nya. Itu pun dipasangkan dia per musim, tidak selalu di situ dia. Memang rencana kita pada awal untuk penangkaran tukinya, tapi pada prosesnya itu tidak bisa dilaksanakan karena dia nanti tukinya itu tidak bisa lagi kepada habitatnya awal, tidak pandai dia untuk mencari makan. Jadi setelah keluar dari tanah dia langsung dilepas ke air. Sebaiknya itu pun pelepasannya itu pada malam hari, bukan pada siang hari. Kenapa malam? Karena mangsanya lebih kurang. Kalau siang hari itu mangsanya banyak, makanya dilepas itu pada malam hari. Itulah untuk pariwisata langkah awal yang kita laksanakan. Kan kemudian juga harapan kita dari Dinas Pariwisata, baik itu kabupaten maupun provinsi, bisa ke sana, artinya untuk ke sana menata kembali pariwisata di Desa Along itu. Karena kita juga sudah masuk ke Dinas Pariwisata Kabupaten, juga ke Dinas Pariwisata Provinsi. Tapi sampai sekarang belum lagi terrealisasi. Harapan kita semoga cepat direalisasikan. Baik Pak, terima kasih Pak atas penjelasan Bapak yang tadi telah Bapak jelaskan terkait ekonomi, sosial dan budaya di desa Bapak dan keseluruhannya itu Sumelu Pak. Terima kasih pemirsa, para penonton podcast USK. Terima kasih telah menonton kami sampai dengan akhirnya. Nanti kita akan melihat lagi penjelasan yang akan disampaikan oleh Kepala Gecik satunya lagi. Baik, terima kasih. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.